Oke, halo Bapak Ibu. Ya, seperti biasa kembali lagi di YouTube saya di GNUAD. Oke, kita bahas saja menu buy close. Maaf, kita bahas indeks kita. Habis itu kita bahas menu buy close yang saya berikan di grup rekomendasi dan saya berikan juga hari ini di grup umum juga saya ada berikan ya. Akan saya bahas juga beserta ada sekitar 17 saham yang sudah di-request oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham. Ya, itu grup Telegram. Biasanya saya akan memberikan sinyal rekomendasi ya di sore hari jam 2 lewat 10-an biasanya saya akan men-share eh, secara gratis biasanya di grup pemahaman saham. Yang mau join, link ada di deskripsi. Ingat, pemahaman saham tidak pernah menerima titipan dana apapun. Ya, hati-hati, ini banyak penipunya, ya banyak penipuan yang mengatasnamakan pemahaman saham, mengatasnamakan genuine ID. Hati-hati ya. Jangan tergoda titip-titip dana. Kalau mau trading, uangnya itu kalian yang pegang ya. Kalau mau ikut rekomendasi ya silakan, tapi chat saya duluan. Saya tidak pernah chat member satu persatu untuk ajak join grup rekomendasi, enggak, tapi member yang chat saya untuk mau join ya udah saya akan kasih tahu syaratnya apa-apa saja kalau mau ikut grup rekomendasi ya. Saya tidak pernah chat member satu persatu, apalagi saya menawarkan investasi. Uang Anda titip ke saya, enggak, saya enggak mau seperti itu dan enggak pernah. Ya ingat, hati-hati, itu banyak penipunya, hati-hati ya. Lebih baik uangnya itu Anda yang pegang, Anda yang kendalikan, itu paling benar ya. Oke, untuk indeks kita, wow, ini cukup keren juga indeks kita ya. Mencoba rebound tapi belum konfirmasi uptrend. Belum konfirmasi uptrend. Ya 7.000 berhasil di break. Cukup menarik ya, cukup menarik. Yang hampir downtrend ya kemarin sudah hampir terkonfirmasi downtrend, hari ini mencoba rebound tapi hati-hati ya. Ada kalanya indeks kita hanya uptrend yang sesaat habis itu kembali turun ya. Karena ini juga belum konfirmasi uptrend. Karena indeks kita belum konfirmasi uptrend ya, masih akan mencoba ke 7050 dulu deh ya. 7050 dulu, 7050 sampai 7080 dulu. Untuk sekarang support dia sekarang ada di 7.000 sampai 6980, 6950 itu area support dia ya. Ya mencoba uptrend tapi belum konfirmasi untuk indeks kita ya. Ya cukup menarik lah, cukup kuat ya, cukup kuat untuk indeks kita ya. Berarti banyak investor yang sudah tidak terpengaruh dengan situasi luar, masih percaya dengan market kita, itu hal yang positif, sangat oke ya, sangat oke. Tapi sekali lagi hati-hati, ini juga belum konfirmasi uptrend kembali untuk indeks kita. Masih harus ada beberapa candle yang mengatakan dia kembali uptrend, tapi untuk sekarang belum konfirmasi uptrend. Oke, kemarin saya memberikan menu buy close, ini kemarin ya. Highs itu saya berikan menu buy close di grup rekomendasi ya. Saya suruh beli di 250 ya. Dan hari ini terbang. Dan saya sempat suruh bilang, karena ini secara histori memang sedikit membagongkan ya, untuk high ini. Kadang dia naik tinggi, besoknya dibanting. Naik tinggi, besok dibanting. Dan hari ini kebetulan kita beli dan besok hari kemarin ya, kemarin kita beli, hari ini dia terbang. Ya, bagi yang harusnya kejual sih, harusnya cuan gede ini. Ya, paling tidak Anda cuan 2% dapat lah. Itu minimal ya, dapat 2% lah. Tapi kalau Anda beli beli di kita beli kan di 250, sempat di bawah, sempat dibanting ke 246. Ya, tapi saya anggap saya 250. Sebenarnya rata-rata 248 ya, 248 sebenarnya. Rata-rata pembelian kita. Area TP saya kalau salah di 270, itu paling tinggi 270-an berapa ya, 274 ya. Itu 9% lebih. Ya, Anda sudah cuan lebih dari cukup. Hari ini naiknya sampai 20% dalam sehari. Yaitu saham gorengan ya. Highest high gain. Ya, tidak setiap hari kita dapat jackpot seperti ini. Konsep trading disiplin itu harus digunakan tetap ya. Jangan sampai Anda terlena. Wah, sekali kasih rekomendasi naiknya 20%, enggak setiap hari dapat rekomendasi seperti itu. Ya, kita harus konsisten. 1,5% sampai 3% itu sudah mulai take profit, lebih itu bonus dari Tuhan ya. Ya, hari ini puji Tuhan highs-nya memang naiknya kenceng banget ya. Kalau dari pembelian kita itu naiknya sekitar 20% lebih. Ya, paling tidak kalau ikut area TP itu dapatnya di atas 8% sampai 9% ya. Itu area TP yang saya berikan. Ya sudah lebih dari cukup. Ya, sudah lebih dari cukup, jangan masuk lagi dulu. Jangan masuk lagi, bahaya. Ya, karena ada gap nih. Oh, ada gap nggak sih?
Ada di mana ada gap juga, ya ada gap sedikit lah di harga opennya karena dia langsung loncat ya. Kalau di sini ya kamu nggak tahu apa langsung loncat atau enggak, kayaknya langsung loncat sih. Loncat 1 tick 2 tick lah. Tapi ya kita sudah cuan ya udah lupain dulu, karena ini saham gorengan bahaya. Ya kalau dipaksa masuk lagi, kecuali saya infokan masuk lagi itu beda cerita ya. Dan boleh tes masuk lagi tapi dengan porsi yang tidak terlalu banyak ya untuk highs-nya. Oke, lanjut ke menu buy close yang saya share juga di grup umum ya. Ini saya juga berikan di grup umum yaitu Nelly ya. Saya infokan beli di 352, kita dapat 2 kali ya. Pas saya share pertama kali 352, dia langsung naik ke 362. Itu kita sudah ada yang sudah take profit ya, ada sudah take profit. Saya infokan lagi, masuk lagi. Kalau dia turun di 352, masuk lagi. Itu saya infokan di grup rekomendasi ya. Tadi anggap saya Anda pertama HK di 354, jual di 360 saja. Ya, 360 deh. Itu cuannya sekitar 2%, 2% lebih ya, 2% lebih. Ya, itu teman-teman ada yang sudah take profit, is oke nggak apa-apa. Tapi pas dia turun, saya infokan lagi, beli lagi, antri lagi karena saya beli lagi di 352-nya. Dan itu pasti dapat karena dia sempat turun di 352 dan itu bid kita semua dimakan ya. Yang antri semuanya sudah dimakan dan hari ini closing dia naik. Ya sudah masuk TP pertama saya lagi. Ya kita 352 deh. 352 hari ini closing di 358. Sudah 1,8%, ya hampir 2%, sudah cuan ya, sudah cuan. Itu sudah masuk area TP pertama saya 358 362, itu range area TP pertama saya dan closingnya kita sudah langsung diberikan cuan 1,8% ya. Puji Tuhan, langsung diberikan cuan. Mau dieksekusi jual silakan, mau di hold silakan, dikawal di modal. Apakah ini masih bagus? Masih sangat oke, masih sangat uptrend. Tapi hati-hati, ini saham cukup cukup ya, bisa naik lagi, bisa naik lagi, tapi turunnya juga supportnya jauh ya, supportnya jauh, jadi batasi resiko saja di 350-nya atau 348, karena kalau jebol dia berpotensi turunnya cukup dalam, bisa ke 330 ataupun 338 ya. Jadi jangan dipaksa hold kelamaan karena kita sudah cuan, jangan sampai ini jadi minus parah ya. Kita sudah cuan, harus berani eksekusi. Jika mau dikawal, kawal di modal ya. Jika mau dikawal, kawal di modal ya. Jangan sampai Anda jadi minus parah. Karena ini supportnya cukup dalam. 330, 338 itu support yang belum diuji sama sekali untuk sekarang. Untuk Nelly sempat ya. Dia belum buat base di atas. Jadi ada support di 330, 338. Itu support uptrend. Ya. Closingnya kita sudah cuan 1,8%. Sudah cukup bersyukur ya. Oke, lanjut ke saham-saham yang di request teman-teman grup ya. Pertama agro. Agro. Belum oke. Belum oke. Belum oke, masih downtrend ini, masih downtrend, jangan dulu. Jangan dulu. Kalau saya nggak masuk dulu karena ini nanggung. Nanggung, dia masih downtrend dan belum oke. Support support ya, support pertama di 900, kalau jebol 900 hati-hati bisa ke 880 sampai 850. 900-nya kalau bertahan ada potensi ke 9, kita lihat dulu. 930 sampai 980 deh ya. Maksimal di 1000 itu area resisten cukup kuat untuk agro. Ya, posisinya lagi downtrend untuk agro. Lanjut ke PTB ya. Ya, PTB ya. PTB ya oke. Ya, dia lagi buat base di atas. Ya, santai saja. Saham yang lagi buat base di atas, potensi cenderung akan naik. Ya, karena dia lagi sideways di atas dengan area support yang sudah terjaga di 4.400-nya. Ada potensi naik ke 4.500 sampai 4.600 dulu untuk PTBA. Support sekarang ada di 4.380, 4.400. Itu support uptrend yang sedang dibuat. Cukup menarik untuk PTBA karena dividennya juga gede ya. Lanjut ke WIRG. WIRG ini WIRG ya. Nggak oke bos, karena masih nggak uptrend ya. Mungkin ada yang euforia berlebihan kemarin karena mungkin ada corporate action ya. Saya nggak tahu apa action dia di perusahaan ini. Saya sempat dengar-dengar aja.
saya lupa apa ini, apa ada sesuatu action dari WRGate mungkin pada FOMO, tapi secara teknikal memang belum uptrend. Jangan dipaksa masuk dulu, ya. Jangan dipaksa masuk dulu karena ada support sekarang ada di 830 800 ya. 830 800 itu salah satu support kuat. Kalau jebol lagi dia bisa ke support paling kuat dia di 700. Ya, untuk sekarang posisinya lagi di persimpangan sebenarnya, belum downtrend ya. Ada resisten sekarang di 880 sampai 920 untuk WIRG ya. Posisi lagi di persimpangan. Ya, kalau saya untuk sekarang wait and see dulu, lihat mantul nggak besok. Mantul nggak kalau dia turun di 800-nya ataupun 830-nya, kalau mantul ya boleh tes sedikit lah. Batas resiko di 800 saja. Lanjut ke becap. Ya, becap. MNC-nya belum manggung ya, belum pada manggung, belum ada yang. Biasanya kalau grup MNC sekali naik itu satu paket itu naik semua. Untuk sekarang belum ada yang menarik ya. Ya, karena sekarang Becap mencoba rebound uptrend tapi masih belum bisa tembus support resisten kuat di 220. Turun lagi tapi ada support kuat di 200 sampai 195 itu support cukup kuat. Jangan sampai jebol 194-nya, 194 sampai 200-nya jangan sampai jebol. Kalau masih bertahan masih ada potensi untuk sideways dulu. Di area 212 sampai 220 itu resisten cukup kuat dari Becap. Ya potensinya ada potensi untuk break uptrend lagi tapi belum konfirmasi karena belum ada candle yang mengatakan ini akan terjadi golden cross, belum ada. Jadi untuk sekarang ya kalau mau copet-copet ya batas resiko saja, support kuat di 194 saja ya untuk Becap. Lanjut ke Doit. Resisten Becap 212 220. Doit wah downtrend tapi cukup menarik, banyak gap di atas sampai 545 ya, kalau nggak salah ada gapnya sampai di sana. Apakah bisa mantul? Bisa saja ke 400. Bentar saya lihat dulu. Kalau dia bertahan di 440 ada potensi ke 460 dulu sampai 474 ya. Mungkin akan ke sana tapi posisinya memang downtrend ya, memang downtrend. Ya, kalau memang mau masuk coba aja batasi resiko di 440 saja ya. Karena kalau jebol 440 turun lagi tuh, bisa ke 420 sampai 400. 400 itu support yang kuat untuk Doit. Posisinya jelas downtrend ya untuk Doit. Lanjut ke MTMH. Apaan? MTMH ada. Wah, ada MTMH. Saya nggak pernah trading MTMH. Wow. Wow, 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 wow. Saham begini saya nggak. Saham baru ya. Aduh, ngeri sih. Ini uptrend ya uptrend. Tapi ini saham-saham baru ya. Saham-saham baru IPO juga. Baru mungkin sebulanan. Ya, kalau ada resisten di 2060 sampai 2100 ya. Support sekarang ada di 2000 sampai 1950 saja. Ya, itu area support dia. Kalau ditanya posisinya uptrend ya sangat-sangat uptrend untuk sekarang MTMH. Lanjut ke gadget CO. Ya, turun dulu karena 210-nya jebol. Sekarang berharap saja 200 bertahan. Kalau 200 jebol juga hati-hati bisa ke 195, 196 sampai 190. Ya sekarang support dia di 200. Kalau masih bertahan mungkin akan tes lagi 212 sampai 220 untuk GJCO. Posisinya sekarang masih dikatakan masih dalam fase yang uptrend ya, belum downtrend ya. 200 sampai 196 itu area support dia. Lanjut ke Raja. Rukun Rahaja. Menarik, Raja uptrend, sangat-sangat uptrend sekarang ya. Ada resisten 350, kalau masih belum jebol juga dia akan buat sideways dulu di 300 sampai 320 itu area support uptrend dia terbaru. Lanjut ke Raja Adro. Adro masih di persimpangan ya. Masih di persimpangan, belum downtrend, belum juga uptrend. Tapi untuk area support sekarang ada di 3100 sampai 3050. 3050 itu area support kuat sampai 3100. Ya, itu support dia.
Resisten terdekat sekarang ada di 3.200 ya. 3.200 sampai 3.280. Kalau bisa break 3.300 itu lebih menarik untuk Adro, masih bisa potensi rebound ke atas. Untuk sekarang posisinya masih di persimpangan, belum uptrend dan belum downtrend. Masih di tengah-tengah. Lanjut ke RMKE. RMKE ada support ya, ada support kuat di 650 ya. 650 kalau memang masih mantul boleh tes masuk, tapi kalau nggak mantul lebih baik dilepas dulu karena bisa uji ke 600 600-an ya sampai 610 ya. Batasi saja area supportnya di 650-nya saja ya. 650 itu area support uptrend sekarang untuk RMKE. Resisten kalau bisa mantul 650 ada potensi ke 720 sampai 750 lagi ya untuk RMKE. Posisi masih cenderung oke selama tidak jebol 650-nya saja. Ya, kalau jebol hati-hati dia akan potensi ke 600 sampai 580 lah ya. Lanjut ke WinR. WinR apa nih, ARB ya? ARB ada support lagi, ada mungkin akan turun lagi ke mungkin akan ke ya 140 lah. 140, 138 itu area supportnya. Ya, kalau ada potensi naik ya mungkin akan balik lagi ke area-area 160-an. Ya, sekarang support ada di 138, 140 ya untuk WinR. Posisinya sekarang memang belum terlalu bisa dibaca banyak ya. Tapi secara tren sekarang posisinya menurun. Posisinya turun ya. Secara tren sekarang posisinya lagi agak turun. Agak downtrend lah ya untuk WinR. Lanjut ke LSIP. LSIP saya lihat dulu bentar. Masih oke sebenarnya, masih ada pantulannya dan cenderung masih belum downtrend, masih tahan di area support. Apalagi bertahan di 1400, 1380 masih cenderung akan bisa naik selama bisa jebol 1430. Ya ada potensi ke 1450 sampai 1500 ya untuk LSIP. Kalau jebol 1430-nya. Sekarang support dia 1380, 1400. Kalau masih bertahan ada potensi untuk kembali naik untuk LSIP ya. Karena masih belum downtrend dan cenderung bisa naik ke atas lagi ya. Semoga seperti itu. Lanjut ke AGI. AGI belum uptrend tapi belum dikatakan downtrend juga. Ada resisten 2080 ya, itu resisten cukup kuat. Support ada di bentar 1990 ya. Sampai 1970 itu area support AGI. Posisinya lagi di persimpangan ya, di tengah-tengah, belum uptrend dan belum downtrend. Lanjut ke Arto. Arto kurang oke, masih kurang oke, walaupun sempat terjadi di harga-harga murah banget ya, murah banget di 7.000 kemarin ya. Ya mungkin ada resisten terdekat di sekarang di 9.000-nya. Ya di 9.000 itu resisten dia, kalau bisa break mungkin akan tes ke 9.300-an lah. Area support dia sekarang ada di bentar saya lihat dulu 8.500, 8.200. Ya posisinya masih cenderung downtrend untuk Arto ya, belum uptrend. Dia masih cenderung downtrend. Dia naik karena teknik ribuan saja untuk Arto. Lanjut ke IATA. IATA masih belum oke sebenarnya, belum uptrend, masih cenderung downtrend ya. Batasi saja risiko, ada support di 187 sampai 180 ya, itu batasi risiko saja di sana. Kalau masih bertahan apalagi masih dijaga di 190 ada potensi lagi tes lagi 200 sampai 210-nya. Itu resisten cukup kuat untuk IATA di 200 sampai 212 deh ya, 212 itu resisten cukup kuat. Kalau mampu break 212 itu ceritanya beda lagi, bisa kembali naik lagi ya. Tapi kalau nggak bisa break dia akan cenderung turun kembali untuk IATA. Ya karena posisinya masih downtrend untuk IATA. Sekarang lagi buat base di bawah. Lanjut ke BEVIC. BEVIC
belum dia mencoba uptrend tapi belum konfirmasi ya. Sesuatu yang belum konfirmasi belum bisa kita bilang itu sudah uptrend. Walaupun candlenya mengatakan ini sudah naik, tapi belum ada konfirmasi dia akan uptrend ya. Belum ada konfirmasi karena ada resisten cukup kuat 160 itu belum bisa jebol. Kalau dia mau mau dia uptrend, dia harus bertahan paling tidak di 150-nya. Kalau kembali turun di bawah 150, dia akan kembali turun atau downtrend. Tapi kalau masih bertahan di 150, ada kecenderungan BEVIX kembali uptrend ya. Begitu saja untuk BEVIX ya, 150-nya atau 148 deh batasi saya risiko di sana. Terakhir GPSO ya, terakhir JSMR deh. Tadi ada yang request GPSO saham-saham kurang menarik sebenarnya ya. Kebanyakan dia modelnya turun dulu baru naik, turun dulu baru naik ya. Candlenya mengatakan seperti itu. Untuk sekarang ada support 100 batasi saja di sana, resisten di 110 sampai 112. Ya posisinya lagi di persimpangan untuk GPSO, terakhir JSMR. JSMR juga belum uptrend tapi mencoba uptrend ya, mencoba uptrend tapi belum konfirmasi. Resisten cukup kuat ada di 3.900, kalau memang publik ada potensi naik kembali di atas 4.000. 3.900 ini penting ya, kalau nggak bisa jebol dia akan kembali turun, tapi kalau bisa dijebol ada potensi dia kembali menuju uptrend ya. Untuk sekarang support ada di 3.800 sampai 3.780 ya. Posisinya sekarang lagi mencoba uptrend tapi belum konfirmasi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan pastinya semoga kita selalu diberkati Tuhan. Kerjaannya apapun itu, tradingnya, usahanya, aktivitasnya semua dilancarkan. Kesehatan juga selalu terjaga. Oke, terima kasih. Salam cuan.